Halo, apa kabar? Hari ini kita bakal kupas tuntas 3 skill kepemimpinan yang jujur aja sering banget bikin bingung. Coaching, counseling, sama mentoring. Yuk, kita langsung dalamin gimana caranya pakai masing-masing pendekatan ini buat bener-bener ngembangin tim Anda. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin. Anda seorang pemimpin, dan Anda ngerasa, kok ada yang aneh ya sama salah satu anggota tim? Coba bayangin deh, anggota tim Anda yang biasanya jadi andalan, tiba-tiba kok performanya turun. Targetnya mulai meleset, sering telat, atau kelihatannya jadi nggak semangat. Nah, apa yang bakal Anda lakuin pertama kali? Langsung ditegur? Dicuekin aja berharap masalahnya hilang sendiri? Atau coba diajak ngobrol? Ini adalah momen yang krusial banget. Dan disinilah letak dilemanya. Banyak banget pemimpin yang niatnya baik, mau bantu, tapi jadi ragu-ragu karena nggak yakin harus pakai cara apa. Karena kan salah langkah sedikit aja bisa-bisa karyawan malah jadi defensif atau masalahnya malah jadi makin runyam. Jadi gimana caranya kita bisa bantu dengan cara yang benar-benar ngebangin? Jawabannya sebetulnya ada di pemahaman kalau Anda itu punya semacam toolkit atau seperangkat alat khusus buat situasi kayak gini. Ada 3 pendekatan utama yang bisa Anda pakai dan masing-masing itu punya tujuan dan cara kerja yang beda banget. Ketiga alat ini adalah coaching, counseling, dan mentoring. Nah, ngerti bedanya 3 hal ini itu kunci buat jadi pemimpin yang efektif dan suportif. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada coaching. Anggap aja ini sebuah kemitraan. Peran Anda sebagai coach itu bukan buat ngasih jawaban, tapi buat ngebantu karyawan biar bisa lihat masalahnya lebih jernih dan akhirnya nemuin solusinya sendiri. Fokus utamanya yaitu di peningkatan performa saat ini. Lanjut ada counseling. Nah, pendekatan ini kita pakai kalau kita curiga ada masalah pribadi yang ngeganggu performa kerja seseorang. Di sini, peran kita itu buat ngebantu gali akar masalahnya, terus ngebimbing si karyawan buat nemuin jalan keluarnya. Ini lebih dalam dan lebih personal. Yang terakhir, mentoring. Kalau ini ngomonginnya soal gambaran besar. Sebagai mentor, Anda itu berbagi pengalaman, ngasih nasihat, dan jadi panutan buat ngebantu seseorang meniti jalur karir jangka panjangnya. Fokusnya bukan di masalah performa sekarang, tapi soal pertumbuhan di masa depan. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya definisinya. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita pakai coaching, kapan pakai counseling atau mentoring, gimana caranya milih peran yang pas. Nah, kerangka berpikir paling dasarnya ada di sini. Bedanya itu simpel banget, antara bertanya dan memberitahu. Coaching itu ada di sisi bertanya, sifatnya non-direktif, kita mancing pemikiran mereka. Sementara itu, mentoring dan counseling lebih ke sisi memberitahu, lebih direktif, di mana kita ngasih arahan atau saran langsung. Tabel ini ngejelasinnya enak banget. Coba deh kita lihat baris pertama. Kalau kebutuhan karyawan itu meningkatkan kinerja saat ini, maka pendekatan kita adalah coaching. Peran kita sebagai mitra. Beda lagi kalau kebutuhannya menyelesaikan masalah pribadi, kita ganti topi jadi counselor dan berperan sebagai ahli. Sama juga buat bimbingan karir, kita jadi mentor. Jadi poin kuncinya apa? Diagnosis dulu kebutuhannya, baru pilih pendekatan yang paling pas. Dari ketiga pendekatan tadi, seringkali coaching itu jadi titik awal yang paling ampuh. Dan inti dari coaching yang hebat itu cuma satu hal. Kemampuan kita buat ngajuin pertanyaan yang nendang. Coba kita lihat bedanya. Pertanyaan tertutup kayak, apakah Anda mencapai target? Jawabannya cuma ya atau tidak. Selesai. Tapi pertanyaan terbuka kayak, bagaimana pendekatan Anda? Itu langsung membuka percakapan. Mendorong refleksi, dan kita jadi dapat wawasan yang jauh lebih kaya soal cara berpikir mereka. Ini contoh pertanyaan hipotetis yang kuat banget. Pertanyaan kayak gini itu mindahin fokus. Dari yang tadinya nyalahin keadaan, jadi nyari solusi kreatif. Ini ngasih kekuatan ke karyawan buat mikir kayak seorang pemimpin dan ngelihat masalah dari kacamata yang beda. Nah, buat memandu obrolan coaching Anda bisa pakai metode korong atau funnel approach ini. Strukturnya simple tapi efektif banget. Kita mulai dari yang paling umum, di langkah 1 tanyain situasinya gimana. Terus kita kerucutin terus, minta detail lebih spesifik, gali akar penyebabnya. Sampai ke langkah 6 yang paling konkret dan fokus ke aksi, kapan mau dikerjain. Cara ini mastiin obrolan kita nggak kemana-mana dan diakhiri dengan komitmen yang jelas. Oke, kita balik lagi ke dilema kita di awal tadi. Anggota tim Anda yang performanya lagi turun. Sekarang, apa yang Anda lakukan?
Nah, sekarang Anda nggak lagi bingung kan? Anda punya kerangka kerjanya. Anda bisa mulai dengan pendekatan coaching, pakai pertanyaan-pertanyaan terbuka buat ngerti situasinya dari sudut pandang mereka. Dari situ, baru deh Anda bisa nilai, ini masalah performa yang butuh di coaching, masalah pribadi yang perlu di konseling, atau mungkin butuh bimbingan karir lewat mentoring. Anda siap bertindak dengan lebih percaya diri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin, tim Anda sekarang, berdasarkan yang kita bahas barusan, obrolan macam apa, coaching, counseling, atau mentoring yang paling mereka butuhkan dari Anda dalam waktu dekat. Karena memilih percakapan yang tepat adalah langkah pertama untuk jadi pemimpin yang benar-benar punya dampak.